Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Oke, Ahmad Maulid Islami hadir. Oke, Bilqis. Oke, Di Aryani Fauzia. Oke, Fauzan Abdillah. Oke, Habdal. Oke, Humaira. Oke, Ihsan Kamil. Oke, Haidir Badali. Hadir. Oke, Mawar Lestari. Oke, M. Reza Cahyadi. Oke, Rudian. Kemudian Roli Yatifa Yahya. Oke, Saina. Oke, Siti Fatimah. Oke, Tamjidillah. Oke, Triana Jahratunisa. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin meminta tolong deh Dwi untuk memimpin temannya untuk menyanyikan lagu wajib, lagu nasional ya, yang judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Hafal kan? Wow. Bisa berdiri dulu. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Dwi. Oke, sebelum kita ke inti pembelajaran, Ibu mau deh kalian peka terhadap lingkungan kalian. Oke, dicek di bawah bangkunya, di samping bakunya, apakah ada masih sampah yang berserakan? Kalau ada, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Karena kita mau belajar dalam keadaan kelas yang bersih. Kalau bersih kan enak ya belajarnya ya. Ya, Bu. Oke. Untuk kerapiannya juga rapi ya? Rapi, Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, apakah ada yang galau, sakit? Nggak ada, Bu. Oke, bersemangat ya hari ini? Bersemangat. Alhamdulillah, kalau bersemangat hari ini, semoga semangat kalian sampai di akhir pembelajaran nanti ya. Amin. Oke, hari ini materinya itu materi baru ya. Oke. Materi baru yaitu barisan dan deret aritmatika ya. Bab baru ya ini ya. Sebelum kita ke pembahasan barisan dan deret aritmatika, kita buat dulu kesepakatan belajar seperti biasa ya. Minggu lalu kita udah membuat kesepakatan belajar ya. Oke. Apakah mau dirubah atau masih tetap digunakan? Oke. Kesepakatan yang kemarin kita buat itu yang pertama menyiapkan buku pelajaran. Apakah masih mau digunakan? Masih ya. Oke, kalau masih, apakah sudah siap nih buku pelajaran matematika hari ini? Oke. Nah, jangan sampai hari ini saat ini belajar matematika tapi yang dibuka buku bahasa Indonesia. Jangan ya. Oke. Kemudian kesepakatan minggu lalu yang kedua itu ada tidak boleh ribut dan tidur pada saat pembelajaran. Apakah masih mau digunakan? Masih. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga,
saling menghargai sesama guru dan teman. Apakah ini masih tetap? Masih. Masih ya juga ya. Oke, apakah perlu ditambah atau tetap seperti ini? Tidak, tetap Bu. ya. Oke, berarti tetap saja ya. Berarti sama seperti kesepakatan pembelajaran minggu lalu. Oke, kesepakatan belajar saya ulangi yang harus kita laksanakan. Yang pertama menyiapkan buku pelajaran, itu sudah siap ya semuanya. Kemudian tidak boleh tidur dan ribut pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kenapa? Karena kalau kalian tidur atau ribut, kan berarti terganggu ya untuk memahami materi hari ini. Oke, kemudian yang ketiga, kesepakatan yang ketiga yaitu saling menghargai sesama guru dan teman. Oke. Tadi kan materinya tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, sebelum kita ke pembahasan lebih dalam, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, barisan dan deret aritmatika, materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu yaitu materi pola bilangan. Ya, oke, mungkin sangat familiar ya untuk pola bilangan. Oke, pola bilangan ini kalian sudah pelajari di waktu SMP maupun di MTS. Apakah ada nih dari kalian masih ingat sekilas deh tentang materi pola bilangan atau definisi yang masih kalian ingat tentang pola bilangan? Saya, Bu. Oke, ya Humay, apa? Pola bilangan adalah urutan angka yang memiliki aturan tertentu. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan buat Humay karena masih mengingat ya. Saya masih mengingat materi di kelas 8 ya kalau tidak salah di SMP maupun di MTS. Oke, jadi pola bilangan adalah urutan angka yang memiliki aturan tertentu ya Humay. Oke, Humay bisa nggak berikan contoh urutan angkanya itu yang bagaimana sih yang memiliki pola tertentu? Contohnya Bu, misalnya ada angka yang berderet, 2, 4, 6, 8, dan 10. Setiap angka itu ditambah 2 memiliki pola pertambahan tetap 2. Jadi misalnya 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 itu ditambah 2, dan seterusnya. Oke, jadi contohnya tadi yang dibilang Ume, urutan angkanya atau barisan angkanya itu ada 2, 4, 6, 8, 10 ya. Oke. Kalau kita lihat ya, masing-masing urutan angkanya ini, kalau kita lihat dia selalu bertambah 2 ya. Coba kita lihat ini, urutan 2, urutan pertama, ke urutan angka yang kedua, ini kan dia bertambah 2 ya. Begitu juga 4 ke 6, ini bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2, 8 ke 10 bertambah 2. Oke, jadi itulah yang dimaksud dari pola bilangan yang memiliki aturan tertentu. Oke, apakah aturannya harus bertambah? Harus bertambah? Tidak ya. Oke, ada yang berkurang ya. Oke, contohnya seperti barisan 100, 90, 80, 70, dan sampai seterusnya ya. Kalau kita lihat urutan angkanya, setiap angkanya ini selalu berkurang 10. Oke. Jadi seperti itu ya pola bilangan itu, aturannya ini yang dimaksud aturan yang dimiliki. Aturannya dia selalu bertambah dengan angka yang konsisten atau angka yang sama. Kalau dia berkurang 10 berarti setiap sukunya itu selalu berkurang 10. Oke. Oke, kita coba lihat gambar. Nih, ada susunan sebuah kaleng. Oke, biasanya kita ngelihat ini di display supermarket ya, biasanya. Oke, kalau kita lihat susunan kalengnya dari atas sampai terbawah, berarti dari atas itu sedikit ya? Dari sedikit sampai ke bawah sini banyak. Oke, kalau kita lihat yang
susunan kaleng yang atas, ini dia jumlah kalengnya berapa? Satu ya. Oke, kemudian oke. Susunan yang ketiga berapa? Tiga ya susunannya ya. 4 susunannya, kemudian ini 5. Oke, pertanyaannya, dari susunan kaleng tersebut apakah membentuk sebuah barisan? Ya, membentuk sebuah barisan ya. Barisannya apa aja? Barisannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Kemudian dari barisan ini apakah membentuk sebuah pola? Oke, ada ya polanya. Setiap urutan dia bertambah 1. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan, memberitahu tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini, ya. Oke, tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini yaitu melalui model problem based learning, ya, yang dipadukan dengan metode diskusi berbantu media PowerPoint dan video pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan konsep baris dan deret aritmatika. Kemudian dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan menyajikan permasalahan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Jadi pertemuan kita kali ini itu tujuannya kalian bisa menjelaskan konsep dari barisan dan deret aritmatika. Oke. Kemudian kalau kalian konsepnya sudah paham, berarti bisa juga menyajikan ya atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, dalam proses pembelajaran ini juga penilaian yang Ibu ambil itu ada 3. Ya, yang pertama ada pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga ada keterampilan. Oke, kalau pengetahuan ini sifatnya individu ya, nanti Ibu akan kasih tes ya, tes tertulis ya. Kemudian kalau sikap dan keterampilan ini nanti sifatnya dia observasi, diskusi kelompok dan presentasi. Oke. Itu tadi ya tujuan pembelajaran kita kali ini dan penilaian apa saja sih yang Ibu lakukan untuk hari ini. Oke. Kita masuk ke materi konsepnya. Oke, tadi kita kan judul materinya barisan dan deret aritmatika. Berarti ada 2 pokok poin nih yang kita akan bahas, yaitu barisan aritmatika dan deret. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang barisan aritmatika. Oke. Barisan aritmatika, sini definisinya, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berurutan selalu sama atau konstan. Ya, ini contohnya tadi ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Oke, urutan atau sukunya ini 2 ini suku pertama atau urutan yang pertama, 4 ini berarti suku kedua atau urutan yang kedua. Oke, disebut barisan aritmatika ketika barisan tersebut memiliki selisih yang sama ya antara dua sukunya. Oke, bilangan yang sama tadi ya, bilangan yang sama tadi disebut beda atau selisih ya. Oke, kemudian dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf B kecil ya, jangan B besar ya, B kecil. Oke, kemudian kita lihat di sini. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. Oke, kalau kita lihat di sini termasuk contoh dari barisan aritmatika ya. Oke, 1, 4, 7, 10, 13 ini memiliki selisih berapa atau beda berapa? 3 ya. Didapat dari mana?
4 dikurang 1. Kalau yang contoh yang B, 2, 8, 14, 20. Berarti selisihnya berapa? 6 ya. Didapat dari 8 dikurang 2. Oke, kalau yang C? Oke, yang C selisihnya berapa? 5. Min 5. Oke, didapat dari 25 dikurang dengan 30. Oke. Kan selisih tidak harus bertambah ya. Bisa aja berkurang. Oke, dari ketiga ini disebut barisan aritmatika. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa dia termasuk barisan aritmatika? Ada? Karena suatu bilangan. Kenapa dia ketiga ini termasuk barisan aritmatika? Karena ya apa ya? Karena setiap sukunya memiliki kelipatan yang sama. Oke, karena setiap sukunya memiliki selisih ya, bukan kelipatan. Selisih yang sama. Oke. Paham ya? Bisa dipahami? Atau Bisa. ada yang ditanyakan? Tidak. Ada, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya tadi penjelasannya pada barisan ini. Suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya yaitu ditambah dengan negatif 5. Kenapa ditambah dengan negatif 5? Ya itu tadi ya, 25 dikurang dengan 30. Makanya dia bedanya atau selisihnya min 5. Oke, jadi kita bisa simpulkan jika UN adalah suku KN ya dari suatu barisan aritmatika, maka berlakulah untuk mencari beda atau selisihnya itu sama dengan UN suku KN ya dikurang dengan UN dikurang 1. Semisal N-nya di sini itu jumlah sukunya. Suku keberapa? Misalkan N-nya 3. Berarti kan di sini kita bisa tulis untuk mencari bedanya B sama dengan U3 dikurang dengan U3 dikurang 1. Berarti jadinya U3 dikurang U kedua. Oke, jadi suku ketiga dikurang dengan suku kedua. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Paham? Paham. Ya, oke, kalau paham Ibu lanjut. Oke. Kemudian untuk rumus suku. Oke. Untuk mencari rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika dengan suku pertamanya U1 ya, dilambangkan dengan A. Jadi suku pertama itu bisa dilambangkan A ya. Oke. Dan bedanya dengan B ya. Oke, maka dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi untuk menentukan rumus umum suku ke N itu rumusnya ada UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B ya. Dengan UN-nya di sini berarti suku ke N, kemudian A-nya tadi apa? Suku pertama, kemudian N-nya di sini suku yang dicari ya atau banyak sukunya ya. Oke, kemudian dikurang 1 dikali B, B-nya apa? B beda. Oke, ini jadi untuk mencari rumus suku ke N atau untuk mencari rumus untuk mencari bilangan suku tertentu ya. Oke. Oke, seperti sini contohnya. Contohnya tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12 dan seterusnya. Oke, sebelum kita menjawab, kita identifikasi dulu apa aja sih yang ada di soal ya. Apa aja yang ada diketahui di soal. Oke, untuk di soal kan barisannya diketahui min 3, 2, 7, 12 dan sampai seterusnya ya. Oke, maka
Yang diketahui dari barisan ini yaitu suku pertamanya ya. Suku pertamanya yaitu ada sama dengan min 3 dan bedanya berarti suku kedua dikurang dengan suku pertama. Berarti di sini 2 dikurang dengan min 3 sama dengan 5. Berarti bedanya per suku itu 5. Oke. Kalian sudah mengidentifikasinya, berarti kita langsung masuk ke soalnya. Pertanyaannya, apa sih yang disuruh? Mencari suku ke-8 dan suku ke-20. Berarti kita substitusikan ke rumusnya, ya, rumus dari rumus suku ke n, ya. Oke. Berarti UN n-nya berapa tadi? 8 ya. 8 sama dengan a-nya berapa? A-nya min 3 ditambah n-nya tadi yang dicari, n-nya 8 ya. 8 dikurang 1. Kemudian dikali dengan 5 bedanya. 8 dikurang 1, 7. Berarti kalikan dulu ya, 7 kali 5 ya. Jangan min 3 ditambah 7 dulu. Salah ya. Oke, berarti kita kerjakan yang pengali dulu. 7 dikali 5, 35 ya. Berarti min 3 ditambah 35, maka hasilnya 32. Oke. Kemudian di situ untuk suku ke-20, berarti n-nya 20. Berarti yang kita ganti n-nya di sini 20 ya. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan dari contoh ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut lagi. Kemudian, oke, tadi sudah barisan aritmatika. Berarti kesimpulannya kalau barisan aritmatika itu barisan yang memiliki selisih yang sama atau konstan. Oke, kemudian deret. Definisi dari deret aritmatika di sini misalkan U1, U2, U3 sampai ke UN itu merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Oke, kemudian U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN itu disebut deret aritmatika dengan UN-nya sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, jadi kalau deret aritmatika di sini dia total keseluruhan atau jumlah ya, jumlah. Di mana caranya kita menjumlahkan setiap baris aritmatika. Oke, syaratnya untuk menjumlahkan berarti dia juga harus termasuk dari barisan aritmatika ya. Oke. Jadi deret itu penjumlahan ya. Deret itu penjumlahan. Oke, di sini deret aritmatika itu adalah jumlah n suku pertama ya. Barisan aritmatika. Jadi jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmatika dinotasikan dengan Sn. Jadi jumlah n suku pertama dari baris aritmatika atau jumlah keseluruhan dari barisan aritmatika itu simbolnya Sn ya. Dengan Sn itu U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Oke. Rumusnya ya. Rumusnya ada Sn sama dengan 1/2 kali N dikali dengan A ditambah UN atau Sn sama dengan 1/2 kali N dikali dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, ini bisa ya. Bisa semua ya, pilih salah satu ya. Kenapa yang bawah ini penjabaran seperti ini itu dijabarkan dari UN-nya ini kan tadi rumusnya apa? A tambah N dikurang 1 dikali B. Oke, maka mendapatkan Sn sama dengan 1/2 kali N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, dengan keterangan di situ masih sama ya. A-nya masih sama suku pertama. Kemudian N-nya masih sama yaitu banyak suku. Kemudian B-nya juga sama yaitu menunjukkan sebuah beda atau selisih. Kemudian Sn-nya itu baru menunjukkan jumlah. Ya, oke.
Oke, contohnya di sini. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya. Oke, kita identifikasi dulu deh apa aja yang diketahui dari soal di sini. Kira-kira apa aja? Oke, suku pertamanya berapa? 2. Oke, kemudian apa lagi? Bedanya berapa? Bedanya 2. Didapat dari mana? 4 kurang 2. Oke, 4 dikurang 2. Kemudian N-nya. Oke, N-nya berapa? 100. Berarti kita menggunakan untuk mencarinya menggunakan apa nih? Rumus apa? Barisan atau deret? Deret. Karena apa? Oke, karena di sini jumlah 100 suku pertama. Oke. Cara menjumlahkannya bisa secara manual ya. Kalian menjumlahkan dari urutan baris pertama sampai baris ke 100. Apakah mungkin? Mungkin saja. Mungkin dong ya, bisa ya. Bisa mencarinya dengan cara manual tuh bisa. Tapi ada cara yang simple, yaitu yang tadi menerapkan deret aritmatika dengan rumus SN 1/2 dikali N kemudian dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Oke, tadi yang udah kita identifikasikan, kita masukkan ya, kita substitusikan ke rumusnya ini tadi ya. N-nya di sini berarti 100. 1/2 ini tetap ya rumus ya. Kemudian dikali N-nya 100. Kemudian 2 A-nya di sini suku pertama ya. Suku pertamanya berapa? 2 ditambah N-nya 100 dikurang 1 dikali bedanya 2. Oke, berarti kenapa dapat 198? Ini didapat dari ini dulu ya. 100 dikurang 1 berapa? 99 dikali dengan 2 berarti hasilnya 198. Kemudian di sini 2 kali 2 4. Oke, karena 100 ini bisa dibagi dengan 2 ya, maka hasilnya 50. Oke, kita tambahkan dulu yang di dalam kurung. Oke, hasilnya jadi 202. Oke, 202 kemudian dikali dengan 50 ya, berarti hasilnya jadi 10.100. Jadi kesimpulannya jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Oke, ada yang ditanyakan? Paham? Barisan aritmatika dan deret aritmatika paham? Paham ya? Oke. Yuk kita cermati dulu nih permasalahan berikut. Oke, ada gambar anak tangga ya. Oke, permasalahannya di situ seorang tukang bangunan bernama Pak Budi diminta membuat tangga bertingkat dari batu bata di taman sekolah. Tangga itu akan disusun dari barisan anak tangga yang memiliki pola seperti ini. Oke, anak tangga pertama terdiri dari 3 batu bata, kemudian anak tangga yang kedua terdiri dari 5 batu bata, kemudian anak tangga ketiga terdiri dari 7 batu bata, kemudian dan seterusnya hingga terbentuk 10 anak tangga. Oke, permasalahannya di sini Pak Budi ingin mengetahui berapa. Yang pertama, berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga ke-10. Kemudian yang kedua, berapa total batu bata yang dibutuhkan untuk menyusun seluruh 10 anak tangga. Oke, permasalahan ini kita bisa menerapkan dari yang udah kita pelajari, yaitu barisan, aritmatika, dan deret. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, kelompok pertama itu ada Reza, Ihsan, Tamjidila, dan Khaidir. Kemudian kelompok kedua ada Fatimah, Tifa, Saina, dan Mawar. Kemudian kelompok ketiga ada Bilqis, Triana, Dwi, dan Humay. Ya, kelompok keempat ada Rudian, Hafdal, Fauzan, dan Ahmad. Oke, boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian nanti ada LKBD yang harus kalian diskusikan.
Ya, oke, silakan. Oke, ini kelompok tadi kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, ini kelompok 2. KPD-nya ya. Kemudian ini kelompok 4 ya. Oke. Kemudian ini kelompok 1 ya. 1. KPD dan manajernya. Oke, kemudian ini kelompok 3 ya. Oke. Kelompok 3. Oke. Oke, silahkan diperhatikan di situ ada langkah pengerjaannya ya, ada langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian ada beberapa masalah, silahkan didiskusikan dengan teman kalian ya. Kalau semisal ada pertanyaan yang mungkin teman kalian tidak bisa menjawab juga, silahkan bertanya ke saya. Ya, oke. Aktif ya, harus aktif. Oke, ini boleh deh dicari, ada buku juga di sini, buku ajar, siapa tahu kalian membutuhkan ya dari sumber lain juga bisa. Ya, sama-sama. Ini tadi HP siapa aja? Saya, Bu. HP Paujan yang mana? Oke, terus? Oke. Bisa dicari ya dari sumber referensi manapun, mau di internet boleh. Kalau mau mencari boleh juga. Ya, Mawar. Oke, masalah 1 ya. Oke, ini ada ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Oke, jadi ketiga sisi siku-siku ini membentuk sebuah barisan aritmatika dong ya di sini. Nah, oke, berarti dimisalkan aja sisi yang tegak ini sisi berapa. Karena sisi pertama, kemudian yang alasnya ini sisi kedua, yang miring ini sisi ketiga. Oke, dimisalkan di situ. Jadi di sini nanti dimisalkan sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Kenapa kita misalkan kayak ini? Karena kan dia ya membentuk sebuah barisan aritmatika. Oke. Kemudian kita misalkan juga sisi kedua ini kita misalkan dia kita umpamakan menjadi A. Ya, oke. Untuk sisi berikutnya berarti untuk bedanya kan karena dia ini aritmatika berarti kan memiliki beda yang sama ya. Beda yang sama. Bedanya kita juga misalkan D ya, kita misalkan D. Misalkan berarti di sini suku pertama dikurang dengan suku D ya. Kemudian yang ketiga berarti A ditambah D. Oke. Iya. Tambah. Ya. Nah, baru lanjut ke ininya ya. Jika luas segitiga tersebut, tahu kan rumus luas segitiga? Apa itu? Berarti 10. Kenapa? 10 tambah. Ya, suku pertamanya berarti. Aduh. Bertambah 3 berarti 3-nya tuh bedanya ya. Berarti setiap barisan dia memiliki bedanya bertambah 3 ya. Berarti 25. Kemudian itu kan 25 kan baris
pertama ya. Masih dalam Berarti kurung untuk deh. untuk urutan Iya. yang baris Iya. yang kedua itu kan Kenapa? dia di situ 17. berikutnya bertambah 3, berarti 25 Ya masa dalam 25 kurung masih ditambah 3, tiga? berarti 3-nya ini Dua. menunjukkan dia sebuah beda. 20-nya ini banyaknya baris 17 kali. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, apa Oh ini itu? betul loh. Oke, diidentifikasi dulu. Yang diketahui A-nya 10 ya. Oke, di sini kan tingkatan pertama ya, 10. N-nya banyaknya tingkatan ya, 18. Kemudian B-nya ini apa? Setiap tingkatan berikutnya lebih tinggi 2. Oke, berarti bedanya ya. Oke. Yang apa? Berapa tingkat anak tangga? Oh, sorry. Tinggi anak tangga ke 18. Oke, berarti kalian disuruh mencari urutan tinggi anak tangga yang ke 18 ya. Oke, berarti menggunakan rumus barisan aritmatika ya. Oke, masukkan 10, 18 dikurang 1, 17. Oke, 17 kali 2, 34, 34. Oke, benar. Oke. Ya, Bu. Dijelaskan ke temannya, siapa tahu teman sekelompoknya belum paham ya, Haidir. Ya, Bu. Ya. Jadi satu masalah aja yang semua. Tapi nanti semuanya dikerjakan ya. Semua masalahnya dikerjakan, tapi nanti pada saat presentasi itu kalian memilih satu. Ya. Jadi kita pilih dulu deh. Kelompok ini mau mempresentasikan masalah yang keberapa? Ketiga. Ini kelompok ini ketiga. Kelompok ini yang pertama. Ini kedua, dan ini berarti yang keempat. Oke, jadi biar nggak tepat, tetapi tetap dikerjakan semuanya ya. Ini naiknya. Jadi nanti kita akan membandingkan setiap hasilnya, hasil kelompoknya. Siapa tahu kan ada yang berbeda, gitu kan ya. Dua A tambah 10, 20, 10, 18, 42, 7, 17 kali 2, 34, tambah berapa kali? Pesan kayak sama-sama aja nih rumusnya. Beda panjang. 18. Tulisannya yang rapi ya, biar bisa dipahami juga sama temannya pada saat nanti presentasi. 17. Buka kurung. 2 tutup kurung. 2 20 tambah 3. 17 kali 2 34. 34. Kok? Ya. 17 yang kali 2. Jumlah semuanya. Iya, Kenapa semuanya enggak dari ini dalam kurung dulu? Oke. Kan dikali dulu. Buku paket dulu. Ya dibuka buku paketnya. Tutup. Atau cari di YouTube tentang 18 lagi. tentang pembelajaran barisan dan deret aritmatika juga boleh. 54. 54. Nah, 18 bagi 2 9. 18 bagi 2 9. Dikali 54. 9 kali 54 480. Ini betul, Bu. Oke, yang B total ya. Berarti kalau total berarti jumlah semuanya ya. Berarti pakai deret. Oke? Iya. Benar. Oke. Cek. Mana cek? Mana? Ini soalnya.
Ini apa nih? SN kurang lebih kurang dari Kurang lebih. kurang dari salah sebut itu cing Ini apa nih? Yang kurang satu kan? ya kurang satu itu. Sekarang kurang satu ya kurang satu Ini nomor. maksudnya 300 Oh iya. Nggak usah. Ini apa? N per 2 masih kah? Oh. N2 Siapa? Aku enggak. Ini maksudnya SN 12. Salah. 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. N per 2. Aduh. 2 kali 10. Ini masih N1 kah? Oh iya ini ada. yang pertama kan ini soal pertama semuanya gitu ya kalau salahnya sampai Ya, sebenarnya masih per 2 kan ya 1/2 sama aja 1/2 1 kali N berapa? kalau anu lebih bagus pakai yang ini kan plus 1/2 kali N Sama aja. Ya. Ya, sama aja nanti Sulit kan ini. berapapun dikali 1 dikali berapapun kan itu hasilnya tetap N Ini itu 2N kah? sendiri kan? jadi Ya kan? Ya, terus N aja nggak apa-apa. Dari Ya. ini kan tadi N kurang 1. N kali 2 2N Oh. 1 kali 2 2 1 1 kali 2 sampai keluar 20 tambah 2N kurang 2. kurang dari 3 18. Kok 18? Ini kok jadi 18?
Kan N-nya. Iya. Ya tinggal itu substitusikan. D ini menunjukkan apa berarti? Oh, bedanya, selisihnya. Oke, ya berarti disubstitusikan. Biar dia jadi sebuah barisan kan? Iya. Iya, iya. Iya. Ini N2. Singkat 2 M. Salah nih. Nanti kalau sudah nanti dipoto aja, nanti saya tampilkan ke proyektor aja. Nanti saya yang foto. Bisa dikirim. Sudah. Yang masalah lainnya aja dicoba juga. Ya, yang ini. Jamannya Masih yang mana nih? Yang masalah sampai sini kan? 2. Ini mau OTW masalah. Oke. Iya. Sejauh ini bisa ya? Alhamdulillah. Ini nomor 3. Yang ditanya ke N. Jadi N-nya kan puisi 113 itu Mana? ada kalimat ada. Baru di sini. Aku bikin dulu. Jadi Kayak nanya dulu. Apa-apa? enggak, Bu. Salah, Bu. Salah tulis Salah tulis. ya Itu di anu aja di bawahnya. tipe aja atau ya boleh deh di bawahnya. Ya. Ini katanya tulis minta itu tulisnya. Bukan.
SN. Ini ya. Ini yang jumlah sama totalnya beda kan? Beda. Kalau di sini kan yang A, dia kan soalnya berapakah jumlah kursi di baris ke-20. Nah, ya benar. Berarti barisan. Ya, kalau yang B ini kan berapa total kursi yang ada di seluruh. Nah, baru ya. Berarti nah. Ya, kebalik berarti. Ya, jadi bisa bedakan ya, kapan kita harus menggunakan barisan dan ya jangan jumlah atau deret. Ya. Ini yang masalah ke 4. Oke. 50, A-nya 50 ya? Oke, kemudian B-nya 2. Coba Ibu lihat masalahnya. Ya. Ya, berarti dia deret kan ya? Karena yang ditanya itu total ya, total keseluruhan. Oke, ya tinggal disubstitusikan yang diketahui kan. 50, 2, ya. Ini berapa ini? 50 kurang 1. 49. A-nya berapa? Oh, B-nya. Oh, iya ya. Oh, ya benar. Oke. Ya, benar. Oke. Semabdal. 88. Ya.
apa yang mana? Yang C. Nah, jika tangga hanya boleh tingginya itu 300 cm, berapakah tingkat yang aman, Bu? Aman yang dibuat ya, berarti kan kita mencari N-nya ya. Berapa N-nya di sini kan? Berapa tinggi anak tangganya kan? Nah, berarti kita ini mencari N-nya. Sedangkan di sini total keseluruhan tangga itu hanya boleh tingginya sebesar 300 cm. Berarti kita menggunakan rumus deret, yang dimana kita ya SN. Berarti kita SN-nya gini, kita misalkan SN itu hanya boleh, jadi total keseluruhan tangga ini tidak kurang lebih dari 300 cm gitu. Nah, kemudian rumus SN-nya apa tadi? N 2A tambah N 1 kali G. Nah, jadi sama dengan 300. Yang dimana N-nya ini kan belum bisa kita substitusikan kan, karena N-nya yang kita cari. Kita masukkan yang sudah ada aja nilainya, yang dimana A-nya berapa? A-nya 10, D-nya 2. Oke, coba deh. Coba. Ya. Ini 300 cm berarti N-nya kan? Enggak dong. Di sini kan yang N-nya apa? Yang N-nya menunjukkan apa? Kalau kamu tadi dari A, B, nah, tingkatannya kan. Nah, sedangkan yang di C ini, dia yang ditanya tingkatannya. Berarti yang dicari N-nya kan. Nah, berarti bukan N-nya 300. Berarti apa? Berarti N-nya N-nya masih tanda tanya. ya, masih N-nya yang tanda tanya. Iya, karena kan tingkatannya yang dicari. N-nya. Kenapa pakai UN? Kan di sini jika tangganya hanya boleh tingginya sebesar 300 cm. Berarti tinggi tangganya itu seberapa tingkat N-nya itu, tingginya hanya boleh 300 cm keseluruhan tingginya. Berarti kan menggunakan deret dong. Iya kan? Bener nggak? Ya. Coba. Ya. Satu, dua. Suku pertamanya 10. Beda 2. Banyak suku apa? Jika Pak. Kenapa kau diam? Jojo. Terus. Ya. Iya. 2 kali ini 2 N ya. Ini 2, ini 2. Oke, kira-kira nih yang di dalam kurung ini bisa nggak dioperasikan? Ada yang bisa nggak? Ya, coba. Ya, berarti tulis 18 ditambah. Nah, itu tulis dulu.
Nah, ini kan ini masih di dalam kurung kan? Nah, berarti kalikan dengan ini lagi. Sama yang kamu saya kali yang ini 2 dengan yang ini. Oke, coba. Nih, ada pertanyaan? Ada ya? Ya, enggak. Ini tuh N per 2 dikali 14. Iya. N per 2 dikali 2 N. Nah, kalau perkalian, kalau pecahan dengan bulat, berarti kan atas kali atas kan? Berarti 18 dikali dengan N per 2. Ya. Iya dong, nanti hasilnya kayak gini. Kan ini kan sudah kan 18 dikali N per 2. Berarti kan di sini jadinya 18 N per 2. Kemudian ini 2N-nya juga dikalikan dengan ini kan? 2N kali N berapa? 2N. Ya, 2N kuadrat. Jangan lupa per 2. Ini kurang dari sama dengan 300 cm. Oke. Ini bisa nih juga nih disederhanakan nih. Jadinya tuh berapa? Ya. Apa? Itu yang mana? Yang sudah Bu. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Oke, sudah semuanya? Oke, ada yang sudah nih kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2 sudah? Sudah kelompok 3 sudah? Sudah semua? Kelompok berapa? 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kalau sudah, tadi sudah membagi juga ya. Kelompok 1 menjelaskan masalah yang mana, kemudian kelompok 2 juga menjelaskan masalah yang mana. Oke, kelompok mana dulu nih yang kita lihat nih hasilnya? Kelompok 1, 2, nggak harus nggak harus berurut, bisa boleh diacak. Mau kelompok mana? Oke, bentar ya. Dia berapa? Bentar. Kenapa? Kelompok. Ya, dipoto. Bentar ya. Masih Ibu siapkan dulu. Oke, sini Ibu fotokan hasilnya biar enak. Lanjutannya. Oke, bentar ya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, boleh. Kelompok berapa tadi nih? Kelompok 4 ya? Yang ini kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Silakan. Siapa? Perwakilan? Sena. Oke. Oke, dilihat ya hasilnya, nanti disamakan dengan kerjaan kalian ya. Siapa tahu ada yang berbeda. Oke, boleh dimulai. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Saina Najah Syarif dari kelompok 2. Jadi saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil penyelesaian dari LKPD. Jadi untuk masalah pertama yaitu ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Jika luas segitiga tersebut sama dengan 486 satuan luas, berapa keliling segitiga tersebut? Oke, jadi untuk penyelesaian masalah pertama, diketahui di sini luasnya 486 satuan. Sekarang yang ditanya keliling. Jadi untuk penyelesaiannya, kita membuat barisan aritmatika terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Jadi kita buat barisan aritmatikanya dulu. Jadi kita bikin permisalan dulu atau perumpamaan. Dimulai dari sisinya dulu. Jadi di kelompok kita itu dimulai dari alas. Dari alas itu kita tuh sisi 2. Untuk sisi depannya, sisi pertama, dan sisi miring itu sisi 3. Kita perumpamakan sisi kedua itu dengan A untuk suku keduanya. Terus untuk suku ke pertamanya, kita mencari bedanya dulu. Jadi kita misalkan lagi untuk bedanya. Kita perumpamaannya bedanya di sini tuh pakai D. Jadi untuk sisi pertama A dikurang D, dan untuk sisi ketiga itu A ditambah D. Sekarang karena ini tuh segitiga siku-siku, sisinya tuh harus memenuhi. Jadi dipenuhinya dengan rumus Pitagoras. Untuk rumus Pitagoras kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kan. Nah, jadi di sini kita menggunakan sisi yang kita pakai di barisan aritmatika tadi. Sisi pertama kuadrat ditambah sisi 2 kuadrat sama dengan sisi 3 kuadrat. Kita masukin sisinya di sini. Untuk sisi pertama, A dikurang D kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A tambah D kuadrat. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Hasilnya A kuadrat dikurang AD dikurang AD ditambah D kuadrat tambah A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah AD ditambah AD ditambah D kuadrat. Hasilnya 2A kuadrat dikurang 2AD ditambah D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AD ditambah D kuadrat. Hasilnya 2A kuadrat dikurang 2AD ditambah D kuadrat dikurang A kuadrat dikurang 2AD dikurang D kuadrat sama dengan 0. Hasilnya A kuadrat dikurang 4AD ditambah 0 sama dengan 0. Terus itu kita jumlahkan lagi. A kuadrat dikurang 4AD sama dengan 0. Nah, kan sekarang sudah jadi kayak gini.
Jadi A-nya itu bisa 2. Kemungkinan bisa A sama dengan 0 atau A dikurang 4D sama dengan 0, pindah ruas. Jadi A sama dengan 4D. Karena kita sudah dapat nilai A-nya, sekarang kita substitusikan. Jadi kita substitusikan A sama dengan 4D ke barisan aritmatika. Jadi untuk sisi pertama, A kurang D itu menjadi 4D dikurang D. Untuk sisi kedua, A jadi 4D. Dan untuk sisi ketiga, A tambah D itu jadi 4D tambah D. Jadi hasilnya 4D dikurang D 3D sama, tetap sama untuk sisi kedua 4D. Dan untuk sisi ketiga 4D ditambah D itu jadi 5AD. Oke, belum. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan nilai A-nya, tapi masih ada variabel satunya lagi, huruf D-nya, itu bedanya. Nah, sekarang kita mencari nilai D-nya. Kan tadi sudah diketahui tadi ada luas segitiganya. Sekarang kita mencari luasnya. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya L sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan 486. 486 tadi itu hasil luas segitiganya tadi, yang 486 satuan. Sekarang kita masukin nilainya. Setengah dikali sisi 2 dikali sisi 1. Maksudnya sisi 2 tadi itu alas dari segitiga siku-sikunya tadi. Terus untuk yang tinggi itu sisi depannya. Itu kita pakai sisi yang pertama. Terus kita masukin nilainya. Setengah dikali 4D dikali 3D sama dengan 446. Hasilnya 12D pangkat 2. Kita coret 2 dibagi 12, D kuadrat sama dengan 446. Hasilnya 6D kuadrat sama dengan 446. Nah, sekarang pindah ruas. D kuadrat sama dengan 486 dibagi 6. Sama dengan D kuadrat sama dengan 81. Nah, sekarang kuadratnya ini dipindah jadi akar. Jadi akar 81, di mana akar 81 sama dengan 9. Sekarang kita dapat nilainya D sama dengan 9. Sekarang kita substitusikan lagi. Jadi substitusikan D sama dengan 9. 3D jadinya 3 kali 9, 4D, 4 kali 9, 5D sama dengan 5 kali 9. Hasilnya untuk baris pertama itu 27, baris kedua itu 36, dan untuk baris ketiga itu 45. Nah, karena kita sudah dapat semuanya, barisnya, sekarang yang kita balik ke poinnya, itu berapa kelilingnya. Jadi kita tinggal masukin keliling segitiganya di sini. Rumus keliling itu sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Kita masukin 27 ditambah 36 ditambah 45. Jadi hasilnya adalah 108 satuan luas. Oke, berarti pertama untuk kelompok. Oke, jadi itu ya tadi mungkin di masalah 1 itu lebih ke penerapannya ya. Ya, jadi kenapa sih kok yang diketahui di situ segitiga, tetapi kok kita harus mencarinya menggunakan barisan aritmatika? Karena di situ ada sudah keterangannya ya di soalnya kan, sebuah segitiga siku-siku membentuk sisi-sisinya yaitu barisan aritmatika. Oke, mungkin sudah. Oke. Jadi kami tutup dari presentasi dari kelompok kami. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Kalian. Ayo kelompoknya Reja aja. Kelompok Reja yang mana? Sorry. Yang ini? Yang ini nomor 1, oke.
sambil dibacakan ya masalahnya masalah berapa, jadi temannya tahu. Biar bisa mengoreksi punya jawaban punya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai permasalahan berkaitan dengan tangga bertingkat. Soalnya ada 3. Yang pertama, berapa tinggi anak tangga ke-18. Yang kedua, berapa total tinggi dari lantai ke puncak tinggi jika seluruh tinggi anak tangga dijumlahkan. Soal ketiga, jika tangga hanya boleh tinggi 300 cm, berapa tingkat yang aman dibuat? Soal pertama akan dijelaskan oleh Tamjidillah. Baik, saya di sini akan menjelaskan soal yang A. Berapa tinggi anak tangga ke-18? Diketahui A-nya itu 10, B-nya itu 2, dan N-nya itu 18. Di sini kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sama dengan 10 tambah 18 kurang 1 dikali 2. Di sini kita mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Sama dengan 10 ditambah dalam kurung 17 dikali 2. Kemudian kita kerjakan yang 17 kali 2. Sama dengan 10 ditambah 34. 10 ditambah 34 sama dengan 44 cm. Oke, jadi yang diketahui suku pertamanya yaitu di masalah keempat ya tadi ya. Masalah keempat, A-nya suku pertamanya yaitu 10 ya. Kemudian B-nya bedanya itu 2, dan yang ditanya yang A itu tangganya ya, tangganya ke 18. Berapakah anak tangganya? Oke, kita substitusikan aja ya ke barisan ya. Berarti yang A itu menggunakan barisan aritmatika. Apakah ada yang beda jawabannya dengan kelompoknya? Sama ya, berarti 44 cm. Oke, kemudian yang B. Yang B yang ini. Ya, Bu. Soal kedua akan dijelaskan oleh Haidir. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B tutup kurung 8/2 dalam kurung 2 kali 10 tambah dalam kurung 18 kurang 1 tutup kurung 2. 18/2 dalam kurung 20 tambah 17 kali 2 sama dengan 18/2. 20 tambah 34 sama dengan 54. 18 bagi 2 sama dengan 9 kali jawaban tadi 54 sama dengan 486. 486. Oke, jawabannya sama nggak? Oke, kenapa nih saya tanya kenapa yang A dan B menggunakan rumus yang berbeda? Ada yang bisa menjawab? Kenapa nih? Bilkis? Ya? Oh, ke 18 saja ya, makanya dia gunakan barisan. Nah, kemudian? Oh, oke. Itu ya tadi, ya membedakan kenapa yang A dan B menggunakan barisan, kenapa yang B menggunakan deret. Oke, kita lanjut yang C ya. Oke, yang C. Baik, saya akan menjelaskan yang permasalahan 4 yang soal ketiga. Jadi di sini diketahui A-nya sama dengan 10 cm, kemudian B-nya 2 cm. Kemudian tinggi maksimal atau tinggi yang diperbolehkan 300 cm, dan yang ditanya N atau banyak sukunya yang tidak melewati 300 cm. Jadi di sini menggunakan rumus SN kurang dari sama dengan 300 cm. Di sini menggunakan kurang dari karena di soal itu diperbolehkan 300 cm tinggi maksimal, jadi tidak boleh melewati 300 cm. Jadi SN sama dengan N/2 dikali 2 dikali A tambah N dikurang 1 dikali B,
kurang dari sama dengan 300 cm. N dibagi 2, 2 dikali 10 tambah N dikurang 1 dikali 2, kurang dari sama dengan 300 cm. N dibagi 2, 2 kali 10, 20. N dikali 2 sama dengan 2N, min 1 dikali 2 sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 300 cm. N per 2, 20, dikurang 2 sama dengan 18, kemudian 2N, 2N di 20 dikali 20 dikurang 2 sama dengan 18, ditambah 2N, kurang dari sama dengan 300 cm. Kemudian N per 2 dikali 18 sama dengan 18N per 2. N per 2 dikali 2N sama dengan 2N pangkat 2 per 2. Kurang dari sama dengan 300 cm. 18N dibagi 2 sama dengan 9N. Kemudian 2N pangkat 2 dibagi 2 sama dengan N pangkat 2. Kurang dari sama dengan 300 cm. Di sini N-nya kita kira-kirakan angka yang kita substitusikan itu jika dijumlahkan keseluruhannya tidak melebihi 300 cm. Jadi di sini kita ambil 13. 9 kali 13 sama dengan 117. 13 kali 13 sama dengan 169. Dan hasilnya 286. Jadi N yang memenuhi untuk tingkat tangga yang aman dengan tinggi tangga maksimal 300 cm adalah 13 tingkat. Oke. Jadi yang C itu kenapa di situ dia menggunakan SM-nya itu kurang dari sama dengan 300 cm. Tadi udah dijelaskan sama Reja ya. Karena apa? Karena total keseluruhannya itu hanya boleh tinggi maksimalnya itu 300 cm. Dan kenapa di situ N-nya masih N? Karena sesuai di soal juga. Karena yang ditanya apa? Tingkatannya, ya, tingkatan yang memenuhi dari tinggi maksimal yang sudah ditentukan. Oke, sama? Mungkin ada yang berbeda N-nya? Sama ya, mungkin cara pengerjaannya aja kali ya yang berbeda ya. Tapi tetap N-nya sama, 13 ya. Oke, kenapa 13 yang kita ambil? Karena bolehkah kurang dari 13? Oke, karena kan kita mau mencari yang mendekati kurang dari sama dengan 300 cm. Karena yang kurang dari 300 cm yaitu 13 tingkat. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Reja dan kawan-kawan. Silahkan ditutup. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya Bilkis. Oke, bisa dimulai Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari perhitungan kami di masalah kedua pada susunan kursi daula. Jadi pertanyaan di masalah 2 ini, ada berapa jumlah kursi di baris ke-20, berapa total kursi yang ada di seluruh aula, dan jika aula akan ditambah 5 baris lagi dengan pola yang sama, berapa total kursi yang ditambah. Untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah kursi di baris ke-20, akan dijelaskan oleh Dwi Aryani Fauzia. Baik, saya akan menjelaskan untuk permasalahan yang pertama. Diketahui barisan pertama dalam aula memiliki 25 kursi. Jadi, 25 kursi ini adalah suku pertama atau nilai A. Kemudian, setiap baris berikutnya ditambah 3 kursi. Jadi, 3 kursi ini adalah nilai B. Kemudian, aula tersebut memiliki 20 baris atau disebut nilai N. Kemudian ditanya berapa jumlah kursi di baris ke-20. Untuk mengerjakannya kita memakai rumus baris aritmatika. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B.
A-nya 25 ditambah nilai N 20 dikurang 1 dikali nilai B-nya 3. 25 ditambah 20 dikurang 1, 19. 19 dikali 3, 57. Hasilnya 82. Jadi, jumlah kursi di baris ke-20 ada 82 kursi. Oke, untuk kelompok lain sama? Sama ya, ada 82 kursi. Itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai soal yang A. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan semua untuk kita karena telah menyelesaikan hasil presentasi atau diskusi kita kali ini. Oke, mungkin boleh deh diubah tempat duduknya seperti semula ya. Oke, sebelum kita refleksi, Ibu ada soal nih untuk mengukur. Tadi kan ada pengetahuan ya, penilaian pengetahuan. Mungkin ini bisa dijadikan tugas saja ya nanti ya, dikumpulkan di minggu depan boleh ya sebelum pembelajaran ya. Oke. Kemudian sebelum mengakhiri, ada refleksi nih yang harus kalian tulis ya sebagai bahan evaluasi buat saya atau sebagai evaluasi buat kalian ya. Boleh deh disiapkan kertas lembar aja untuk menjawab pertanyaan refleksi yang ada di depan. Yang pertama, jangan lupa dikasih nama ya, nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Kemudian, hal apa yang membuatmu bersemangat mengikuti pelajaran hari ini? Kemudian, apa saja kesulitan dalam menyelesaikan tugas pada pembelajaran yang berlangsung hari ini? Langsung jawab saja, ya. Jawaban singkat aja tidak apa-apa, ya. Ibu beri 2 menit ya buat menjawabnya. Jawaban singkat saja tidak apa-apa. Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kedua, hal apa yang membuatmu bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, apa saja kesulitanmu dalam menyelesaikan tugas pada pembelajaran yang berlangsung hari ini? Oke, sudah? Sudah ya. Oke, nanti dikumpulkan ya bersama LKPD-nya. Oke, kemudian siapa nih yang mau memberikan kesimpulan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulan. Oke, Reja, apa? Apa aja yang udah kamu dapat, mau memberikan kesimpulan apa untuk hari ini? Teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pada hari ini adalah barisan dan deret aritmatika adalah salah satu materi yang sangat banyak sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti untuk menghitung pertumbuhan tanaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk menghitung denda apabila terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan. Dan masih banyak sekali yang berkaitan dengan materi ini pada kehidupan sehari-hari. Barisan dan deret aritmatika sangat membantu kita dalam menghitung banyak suku dengan cara yang sangat mudah dibanding menghitung manual tanpa rumus.
Pada intinya, barisan dan deret aritmatika sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sangat mudah. Oke, beri tepuk tangan buat Reza dan memberi kesimpulan untuk hari ini. Oke, sangat bagus ya. Udah terjawab semua oleh Reza, dibuat kesimpulan semua ya. Jadi itu tadi ya, barisan dan deret aritmatika itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, daripada kita menghitung secara manual ya, kata Reza tadi ya, bisa kita terapkan menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Oke. Beri tepuk tangan kita untuk hari ini karena udah bersemangat ya untuk pembelajaran hari ini. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Kemudian Ibu punya tebak-tebakan ya sebelum Ibu tutup ya. Oke. Apa ya? Cluenya Ya. Keliling dunia. Ya, berkeliling dunia. Berkeliling dunia. Oke. Ibu ingin berkeliling dunia, ya. Keluarnya keliling dunia ya. Ya, Bu. Ibu, pertama Ibu pergi ke Denmark. Oke. Nanti malam Ibu akan pergi kemana? Oke, ada yang bisa jawab? Keluarnya keliling dunia. Oke, Humay dulu. Oh, ya, Humay. No. Haidir? Nah. Ke USA. Kemana? USA. USA. Oke, benar. Beri tepuk tangan buat Haidir. Oke. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Cluenya keliling dunia. Oke. Hari ini Ibu akan pergi ke Italia. Ya, ke Italia. Oke, 10 hari ke depan Ibu akan pergi kemana? Ayo siapa? Dwi. Australia. Oke, benar. Beri tepuk tangan buat Dwi. Oke. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Oke, sekali lagi deh. Sekali lagi. Cluenya keliling dunia. Diulang-ulang. Oke. Jika 3 hari ke depan Ibu ada di Ukraina, ya. Oke. 2 minggu ke depan saya ada di mana? Oke, bikin. Norwegia, oke benar. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita bahas ya. Oke, materi lanjutan dari barisan dan deret aritmatika yaitu materi barisan dan deret geometri. Ya, oke. Jadi sebelum masuk besok ke pembelajaran Ibu, boleh deh dipelajari terlebih dahulu tentang barisan dan deret geometri. Oke, itu saja untuk hari ini. Mungkin boleh Haidir ditutup berdoa karena kan tadi kita diawali dengan doa ya, berarti kita tutup dengan berdoa juga. Oke, silakan Haidir. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oke, terima kasih untuk hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Enggak apa-apa kan toleransinya 5 menit. Aduh. Hah? Sudah dipotong aja deh. Terima kasih.